Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat melanjutkan perkuliahan kembali dengan materi kita, yaitu HACCP. Nah, di mana kepanjangan dari HACCP ini adalah Hazard Analysis and Critical Control Points. Baik, kita masuk pembahasannya. Di sini yang akan kita bahas adalah latar belakang HACCP, pengertian, tujuan dan manfaat HACCP, prinsip-prinsip HACCP. Selanjutnya, mengapa HACCP perlu dipelajari? Semua sistem manajemen keamanan pangan yang diterapkan saat ini semuanya berbasis HACCP. Nah, bisa dilihat seperti piramida terbalik. Ini ada identifikasi produk makanan, pendidikan, kemudian ada sanitasi. GMP ini adalah Good Manufacturing Practice atau cara produksi yang baik. Kemudian ada HACCP dan keamanan pangan Food. Nah, di sini ada acuan penerapan HACCP, yaitu analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP dan panduan penerapannya. Kemudian ada prinsip-prinsip umum hygiene makanan. Nah, selanjutnya di Indonesia standar HACCP diatur dalam SNI 01 4852 sampai 1998, sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP serta pedoman penerapannya. Kemudian ada pedoman BSN 1004 sampai 1999. Panduan penyusunan rencana sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP. Nah, di sini ada pengawasan keamanan pangan. Nah, bisa dilihat di sini ada sarana produksi pertanian, kemudian ada penanganan, pengolahan, distribusi, pasar sampai konsumen. Nah, di sini ada prapanen, kemudian sampai pasca panen. Nah, bisa dilihat singkatan dari GAP ini sampai GCP. Di sini bagian bawah sudah dijelaskan apa saja singkatan dari GAP atau GFP, kemudian GHP, GMP, GDP, GRP, dan GCP. Apa itu HACCP? Merupakan suatu alat, cara, metode, sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang penting bagi keamanan pangan. Jadi, kata kuncinya adalah alat, cara, metode, sistem. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya, terutama bagi keamanan pangan. Selanjutnya, mekanisme kerja sistem HACCP. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang berpotensi mencemari atau proaktif, kemudian melakukan tindakan pencegahan bahaya atau preventif. Selanjutnya, memantau pengendalian bahaya untuk memastikan efektivitas atau efektif, dan verifikasi efektivitas keseluruhan sistem. Apa sih tujuan dari penerapan HACCP? Nah, di sini untuk mencegah dan mengendalikan keberadaan bahaya atau hazard dalam bahan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi, mencegah dan mengendalikan bahaya. Nah, selanjutnya pengendalian produk secara komprehensif. Nah, arti dari komprehensif ini adalah bersifat mampu menangkap atau menerima. Di sini yang pertama ada risiko keamanan rendah, baik dari sanitasi. GMP tadi adalah cara produksi yang baik, kemudian peralatan, peraturan, dan mutu produk. Sedangkan risiko keamanan tinggi, yaitu TKK di sini adalah titik-titik kendali kritis, biologi, fisik, dan kimia. Nah, di sini mendorong industri pangan mencapai kondisi terbaik secara bertahap. Nah, di bintang pertama kita bisa lihat pelatihan dan penerapan prinsip keamanan pangan. Selanjutnya di bintang kedua, penerapan cara produksi pangan yang baik. Dan bintang ketiga yaitu penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan prinsip HACCP, baru mendapatkan sertifikasi manajemen mutu internasional. Jadi ya,
skala bertahap. Selanjutnya penerapan HACCP. Nah, di sini cara produksi yang baik atau GMP tadi merupakan prasyarat dalam menyusun dan penerapan HACCP. Kemudian seluruh mata rantai pasokan, pendekatan berdasarkan multidisipliner, komitmen dan keterlibatan manajemen dan karyawan. Nah, multidisipliner di sini adalah penggabungan beberapa disiplin. Selanjutnya, urutan risiko bahan makanan. Yang pertama, unggas dan produk unggas, daging sapi dan produk daging sapi, daging babi dan produk daging babi, ikan dan produk ikan, salad campuran atau telur tuna, dan sayuran lalapan, lauk pauk lainnya, susu dan produk susu, puding dan krim, es krim dan permen, dan bahan kering. Di sini ada prinsip HACCP. Yang pertama, identifikasi bahaya. Selanjutnya, penetapan CCP, penetapan batas atau limit kritis, pemantauan CCP, tindakan koreksi terhadap penyimpangan, verifikasi dan dokumentasi. Di sini kita akan melihat prinsip-prinsip HACCP. Di sini terdapat 7 prinsip. Prinsip yang pertama, adakan analisis bahaya. Prinsip kedua, tentukan titik-titik kendali kritis atau TKK tadi. Kemudian prinsip yang ketiga, tetapkan batas-batas kritis. Prinsip keempat, tetapkan sistem untuk memantau pengendalian TKK. Prinsip yang kelima, tetapkan tindakan koreksi yang akan diambil apabila pemantauan menunjukkan bahwa TKK tertentu tidak terkendali. Prinsip yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif. Dan prinsip yang ketujuh, tetapkan dokumentasi yang berkaitan dengan semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip HACCP dan penerapannya. Prinsip yang pertama, adakan analisis bahaya. Mendata semua bahaya yang mungkin terdapat, melakukan analisis bahaya, dan menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi. Di sini bahayanya bisa berupa fisik, kimia, biologi, ataupun mikrobiologi. Selanjutnya, bahaya biologi. Nah, di sini bisa lihat bahan pangan apa saja dari bahaya biologi, kemudian ada organisme patogennya. Di sini ada bahan pangan dari daging dan produk daging, susu dan produk susu, unggas dan produk unggas, produk hasil laut, ikan, kerang, udang, dan sayur-sayuran. Nah, di sini bisa lihat makanan yang tercemar ya. Kita ambil contoh Penicillium claviform. Di sini ada apel, anggur, buah-buahan yang lain. Nah, sekarang bahaya kimia. Baik, di sini ada sumber-sumber bahaya kimia. Bisa dilihat di sini adalah bagian produsen atau bahan tersebut sebelum diolah sampai bahan tersebut diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Makanya penting keamanan pangan atau HACCP tersebut untuk apa? Untuk mengendalikan bahaya-bahaya seperti bahaya kimia yang biasa kita konsumsi. Nah, di sini ada contoh kelompok terbentuk secara alami dan ditambahkan secara sengaja atau tidak sengaja dari bahan kimia tersebut. Nah, bisa dilihat contohnya apa saja, kemudian jenis bahan kimianya. Di sini ada 2 kelompok, bisa dari jenis bahan kimia yang secara alami, bisa mikotoksin, kemudian sedangkan ditambahkan secara sengaja atau tidak sengaja bisa dilihat dari bahan kimia pertanian, logam atau benda berbahaya tambahan, terlarang atau melebihi batas, misalnya bahan bangunan dan sanitasi atau bahan pengawet. Selanjutnya, toksikan, sumber makanan yang tercemar. Di sini toksikan bisa beracun dan bisa jadi buatan manusia atau terjadi secara alami. Nah, bisa dilihat di sini ada sumber makanan yang tercemar. Kita ambil contoh misalnya histamin, bakteri pembusuk. Di sini ada makanan yang tercemarnya seperti ikan dan keju. Selanjutnya, bahaya fisik. Cemaran fisik yang potensial.
Nah, di sini bisa dilihat ada kaca, ada lendir, logam, tulang, bahan plastik, dan lain-lain sampai ke manusia dan rambut binatang. Di sini kita lihat ada kelompok bahaya. Di sini ada kelompok bahaya dari A sampai F. Di sini kita ambil contoh karakteristik kelompok bahaya A. Kelompok makanan khusus yang terdiri dari makanan non-steril yang ditujukan untuk konsumen berisiko tinggi seperti bayi, balita, orang sakit, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, dan usia lanjut. Prinsip yang kedua, tentukan titik-titik kendali kritis atau TKK. Nah, di mana critical control point ini suatu titik di mana kendali dapat diterapkan dan merupakan hal yang penting untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi suatu bahaya keamanan pangan sampai tingkat yang dapat diterima. Jadi kata kunci dari CCP ini adalah mencegah, menghilangkan atau mengurangi suatu bahaya. Selanjutnya ada bahaya dari titik-titik kendali kritis. Yang pertama bisa dihilangkan, yaitu melalui patogen atau pemasakan, kemudian logam, detektor logam atau diambil langsung, parasit dibekukan, dikurangi, benda asing diambil langsung biologis atau dicuci. Yang dicegah yaitu residu antibiotik, kontrol saat, kemudian diterima bahaya kimiawi, cegah saat formulasi. Jadi itu ya, ada 3 yang dapat dilakukan, yaitu dihilangkan, dikurangi, dan dicegah. Selanjutnya ada pohon keputusan, urutan pertanyaan yang diterapkan pada tiap proses dalam menentukan apakah suatu proses tergolong CCP. Nah, di sini ada penentuan CCP atau titik kendali kritis bahan mentah. Pertanyaan yang pertama, apakah bahan mentah mungkin mengandung bahaya? Di sini ada jawaban ya dan tidak. Jika tidak, lanjutkan ke bahan baku lain atau bukan CCP. Pertanyaan yang kedua, akankah proses pengolahan termasuk cara konsumen menggunakan produk secara benar, dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya menuju ke tingkat yang aman? Jika jawabannya tidak, berarti dia termasuk CCP. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak akan dapat dikendalikan? Jika jawabannya ya, berarti dia bahan baku sensitif atau CCP. Sedangkan jawaban tidak, lanjutkan ke bahan baku lain atau bukan CCP. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga, tetapkan batas-batas kritis, di mana kriteria yang memisahkan kondisi yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Nah, di sini menetapkan batas kritis untuk setiap titik kendali kritis. Yang pertama ada pada semua CCP, harus dapat dijustifikasi, harus divalidasi, harus bisa diukur batas operasi atau lebih ketat daripada batas kritis. Prinsip yang keempat, tetapkan sistem untuk memantau pengendalian titik-titik kendali kritis. Monitor atau pemantauan, tindakan untuk mengadakan pengamatan atau pengukuran terhadap parameter pengendalian secara berurutan dan terencana untuk menilai apakah suatu titik-titik kendali kritis terkendali. Nah, di sini menetapkan prosedur pemantauan batas kritis pada setiap titik kendali kritis. Yang pertama ada what. Apa? Tahapan pengamatan atau pengukuran batas kritis secara terencana untuk menghasilkan rekaman yang tepat dan ditujukan untuk meyakinkan bahwa batas kritis tersebut mampu mempertahankan keamanan produk. Why? Bagaimana? Untuk mendapatkan data sehingga diperoleh informasi untuk mendasari keputusan-keputusan yang akan dibuat. Early warning dapat mencegah atau meminimalkan kehilangan produk, menunjukkan sebab-sebab suatu masalah serta menyediakan dokumen. How? Bagaimana? Pengamatan, sanitasi, processing atau gunakan checklist pengukuran waktu, suhu, toksin, aditif, mikroba atau gunakan lembar data atau datasheet. Kemudian where? Di mana? Pada CCP, akses keterampilan, pengetahuan tidak bias, training dan pengalaman. When? Per lot, berapa sampel, selama proses berapa kali, risiko,
analisis statistik, dan literatur. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam menetapkan prosedur pemantauan batas kritis. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, what, how, why, where, who, dan when. Selanjutnya peralatan pemantauan. Yang pertama ada termometer, jam, timbangan, pH meter, ini contoh alatnya. Kemudian ada W meter, ini. Kemudian peralatan analisis kimia. Yang kelima, tetapkan tindakan koreksi yang akan diambil apabila pemantauan menunjukkan bahwa titik-titik kendali kritis tertentu tidak terkendali. Nah, di sini prosedur yang harus diikuti saat terjadi suatu penyimpangan. Rencana tindakan perbaikan. Yang pertama, deskripsikan tindakan perbaikan untuk mencegah kemunculan kembali bila suatu penyimpangan terjadi. Siapa, kapan, dan bagaimana harus didefinisikan. Termasuk pula tindakan apa yang harus diambil bila hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan menuju kehilangan kendali. Selanjutnya ada tindakan koreksi. Nah, di sini bisa dilihat ada tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Kita ambil contoh makanan berisiko tinggi, di mana makanan tidak boleh diproses atau diolah sebelum semua penyimpangan dikoreksi atau diperbaiki. Sedangkan makanan berisiko sedang, makanan dapat diproses atau diolah tetapi penyimpangan harus dikoreksi dalam waktu singkat. Sedangkan makanan berisiko rendah, makanan dapat diolah atau diteruskan. Penyimpangan harus dikoreksi atau diperbaiki jika waktu memungkinkan. Prinsip yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif. Verifikasi penerapan metode, prosedur, pengujian, dan evaluasi lainnya selain pemantauan untuk menentukan kesesuaiannya dengan rencana HACCP. Baik, ini contoh verifikasi, validasi, dan akreditasi. Esensi prinsip keenam. Yang pertama, menentukan prosedur untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja dengan benar. Kedua, prosedur verifikasi harus dibuat untuk memelihara sistem HACCP dan menjamin bahwa sistem tersebut berjalan terus secara efektif. Sedangkan verifikasi, pengawasan pada sistem untuk mengkonfirmasi bahwa semua HACCP telah dilakukan dengan baik dan apabila terjadi tindakan koreksi pun telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada validasi rencana HACCP, di mana konfirmasi bahwa rencana HACCP sudah benar, konfirmasi bahwa semua bahaya telah teridentifikasi, tindakan pencegahan untuk semua bahaya sudah teridentifikasi, batas kritis sudah mencukupi, prosedur monitoring dan peralatan yang digunakan sudah memadai dan telah dikalibrasi. Kemudian pengujian secara independen, pengujian pada kendali yang telah ditetapkan. Jadi itu ya validasi rencana HACCP yang akan dilakukan. Nah, di sini contoh dari HACCP verification. Ini sertifikat yang sudah menerapkan HACCP yaitu McD ya. Ini contoh salah satu produksi makanan yang telah menerapkan HACCP. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.